Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang gangguan psikologis ya. Sebelum saya mulai cerita lebih lanjut mengenai gangguan psikologis, sebenarnya saya punya sebuah cerita tentang bagaimana siapa sebenarnya yang memiliki hidup yang lebih baik. Apakah profesor, presiden, orang terkenal, orang kaya, yang paling berprestasi. Nah, ceritanya Muhammad Armstrong ini adalah seseorang yang punya prestasi tinggi, profesor, dapat Nobel, kemudian dia sudah menerbitkan banyak buku. Di akhir karirnya ternyata dia didiagnosa skizofrenia. Mungkin ada yang pernah nonton film Beautiful Mind, itu mirip. Jadi ternyata abnormalitas itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang keterpurukan, yang sukses sekalipun bisa mengalami abnormalitas. Jadi apa kuncinya? Sesuaikan ekspektasi hidup Anda dengan kondisi realitas. Karena ternyata bermimpi menjadi kaya, pintar, cerdas, jadi profesor, terkenal, belum tentu menjamin Anda tidak akan mengalami gangguan psikologis. Ternyata orang sukses sekalipun banyak yang memiliki masalah, tapi bukan berarti kita tidak boleh sukses. Artinya apa? Kita harus mampu menyesuaikan kondisi dan ekspektasi diri kita. Ekspektasi kita sendiri. Dalam istilah bahasa Indonesia, jangan melihat selalu rumput tetangga itu selalu hijau ya. Nah, beberapa cara mendefinisikan perilaku abnormal itu bisa dari berbagai perspektif. Kalau pendekatan biologis, maka abnormalitas adalah berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan kimia dalam otak. Orang skizofrenia biasanya kebanyakan pendekatan psikologis melihat hal yang lain. Abnormalitas adalah ketika seseorang hilang kontak dengan realita. Perspektif sosiokultural, abnormalitas itu berarti tidak mampu mengikuti aturan atau norma sosial. Orang yang tidak bisa mengikuti norma, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungannya, maka dia abnormal. Nah, perspektif biopsikososial adalah menggabungkan ke beberapa macam pendekatan ini. Orang yang abnormal itu berarti dia punya masalah dengan cairan dalam otaknya. Dia punya masalah secara psikis, tidak mampu menyeimbangkan antara realita dengan kondisi psikisnya, dan dia tidak mampu mengikuti norma sosial. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mendefinisikan perilaku abnormal itu adalah dengan memberi label atau stigma sesuai dengan buku panduan diagnosa psikologis. Itu ada DSM-5 atau PPDKC. Nanti kita akan melihat selanjutnya. Istilah abnormalitas itu sendiri tidak hanya single ternyata. Kalau selama ini secara awam kita hanya mengetahui gangguan jiwa atau sakit jiwa, ternyata ada banyak istilah untuk menyebutkan abnormalitas. Ada perilaku maladaptif, mental disorder, gangguan mental, gangguan psikologis, psikopatologi, psikosis, emotional discomfort, mental illness, itu semua adalah istilah untuk mengungkap satu hal yang sama, yaitu abnormalitas. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai 5 kriteria abnormal. Ada 5 istilah di sini. Yang pertama, statistical infrequence.